Halo Bapak dan Ibu guru, terutama para penggerak komunitas belajar. Berjumpa lagi bersama dengan saya, Cikgu Tere. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi terkait dengan program komunitas belajar. Nah, seperti apa program komunitas belajar? Mari kita simak bersama. Program komunitas belajar itu merupakan sebuah pedoman bagi seluruh anggota komunitas yang tergabung dalam komunitas belajar, baik itu komunitas belajar di dalam sekolah, antar sekolah, maupun komunitas belajar secara daring. Saat ini, dengan adanya pengelolaan kinerja di PMM, kita sebaiknya dapat menggunakan komunitas belajar sebagai media atau wadah untuk berbagi, terutama juga dalam upaya pengembangan kompetensi. Nah, bagaimana caranya agar para penggerak komunitas belajar dapat membantu anggotanya untuk dapat mengembangkan kompetensi? Maka dibutuhkan sebuah program komunitas belajar yang baik. Mari kita lihat bersama berdasarkan contoh program komunitas belajar yang sudah disusun untuk di sekolah saya. Jadi nanti bagian pertama kita siapkan cover, kemudian berikutnya kita buatkan kata pengantar, dan berikutnya lagi kita siapkan halaman daftar isi. Nah, pada bagian daftar isi di sini, kita bisa jelaskan mulai dari bab 1, yaitu ada latar belakang, tujuan, manfaat, dan landasan hukum. Sedangkan bab 2 itu berisi tentang visi, misi, dan tujuan sekolah. Untuk bab 3-nya nanti kita akan membahas terkait dengan program komunitas belajar itu sendiri, yang terdiri dari programnya, kemudian struktur penggerak komunitas belajar, kemudian juga jadwal, dan link atau tautan menuju komunitas kita jika sudah didaftarkan di PMM. Nah, kemudian bagian keempatnya tentu saja penutup, dan nanti bisa dilengkapi dengan lampiran-lampiran. Jadi seperti ini sistematika untuk program kerjanya. Kita langsung masuk di bab 1 ya, Bapak Ibu. Nah, untuk bab 1 di sini silakan nanti diuraikan terkait dengan latar belakang. Latar belakang di sini menjelaskan tentang alasan pentingnya membentuk komunitas belajar. Nah, di sini sesuaikan dengan komunitas belajar yang Bapak Ibu bentuk. Kebetulan di sini yang saya ambil adalah komunitas belajar dalam sekolah. Maka pada bagian A di sini latar belakang, saya menjelaskan terkait dengan komunitas belajar dalam sekolah yang merupakan kumpulan dari sekolah pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di satu sekolah dan belajar bersama-sama serta berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Nah, kemudian ditambahkan boleh nanti di sini di latar belakangnya dengan misalnya kutipan-kutipan atau petikan-petikan yang terkait dengan latar belakangnya. Kemudian berikutnya, karena tadi sudah ada kata rutin, jadi di sini kita sampaikan misalnya terkait dengan jadwalnya. Jadwal dari kegiatan pertemuan komunitas belajar, contohnya di sini yang kami ambil adalah 2 kali seminggu, yaitu pada hari Jumat. Nah, nanti Bapak Ibu silakan dituliskan juga ya, waktunya kapan, kemudian berapa kali misalnya dalam 1 bulan, begitu. Berikutnya bagian B di sini kita menguraikan tentang tujuan dari program komunitas belajar. Tentu saja yang pertama adalah program ini akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Kombel yang akan dilaksanakan baik secara daring maupun luring. Berikutnya lagi juga mendorong kolaborasi antar guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan terkait peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi maksudnya di sini nanti ketika Bapak dan Ibu menyusun program kerja Kombel, akan diuraikan di bagian berikutnya, di bab berikutnya, kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dapat digunakan atau yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kemudian juga ada tujuan yang berikutnya, yaitu meningkatkan pemanfaatan teknologi, ya. Kemudian juga mendorong anggota Kombel untuk berkomitmen, dan yang terakhir tujuannya adalah melakukan refleksi dan evaluasi. Untuk manfaatnya tidak jauh berbeda dari tujuan tadi ya. Cuma di sini nanti yang sangat menarik bagi kita itu kita tuliskan. Contohnya membangun jejaring antara pendidik yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk berdiskusi. Ketika kita sudah membentuk satu komunitas belajar, tentu di situ kita akan
lebih berkomunikasi lagi, lebih membangun jejaring lagi secara efektif melalui suatu wadah. Apalagi kalau misalnya Kombel kita nantinya kita daftarkan di PMM, itu memberikan kita kesempatan untuk bertemu atau untuk membangun jejaring dengan pendidik-pendidik dari luar sekolah kita, bahkan dari luar daerah kita. Nah, berikutnya bagian D kita bisa tuliskan landasan-landasan hukum. Nanti ini landasan hukum terkait dengan komunitas belajar ya. Kemudian kita masuk di bab 2 ya Bapak Ibu. Bab 2 di sini tadi sudah saya sampaikan, ini merupakan pemaparan visi, misi, dan tujuan sekolah. Jadi Bapak dan Ibu pasti sudah memilikinya di dokumen 1. Silahkan nanti dituliskan di sini atau disalin ya. Nah, bab 2 ini harus ada visi, misi, dan tujuan sekolah, karena di sini nanti program apa yang kita akan buat tentunya harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Seperti Bapak Ibu ya. Jadi program-program yang nanti kita susun itu harus sesuai dan tentunya nanti agar mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian berikutnya, bab 3 ini adalah bagian yang paling penting yang nanti di dalamnya itu ada berisi program-program apa saja yang akan kita lakukan bersama dengan komunitas yang kita bentuk tadi. Jadi para penggerak komunitas belajar nanti tolong lebih teliti dan lebih aware, lebih peduli lagi ya terkait dengan penyusunan program komunitas belajar ini gitu ya. Apa sih sebetulnya kegiatan yang dapat dilakukan di komunitas belajar? Misalnya yang pertama adalah terkait dengan review KOSP ya, seperti itu. Kemudian juga review RPP dan modul ajar, review alur tujuan pembelajaran, review bahan ajar, asesmen ya, kemudian juga penulisan atau penyusunan laporan hasil pendidikan atau rapor. Bisa juga untuk melakukan kegiatan berupa review modul P5, kemudian tentu saja juga bisa untuk media untuk berbagi praktik baik gitu ya, dan juga pembelajaran diferensiasi serta pemanfaatan PMM dan aksi nyata. Seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian B-nya di sini nanti kita di bab 3 tadi adalah tentang struktur penggerak kombelnya. Nah, di PMM kalau kita daftarkan komunitas belajar kita di PMM itu nanti akan ada 3 penggerak komunitas ya, tetapi kenyataannya bisa juga kita buat susunannya terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, bisa ya seperti itu. Kemudian yang lainnya juga menjadi anggota, silahkan. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan jadwal kombel. Pada jadwal kombel ini kita lebih rinci lagi. Kalau misalnya di awal tadi sudah disampaikan bahwa pertemuan kombelnya itu setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan, maka di sini dituliskan jadwal-jadwalnya. Kebetulan kombel yang kami bentuk waktu itu pada tanggal ini ya 13 Oktober. Jadi ini ada sedikit kesalahan ya. 13 Oktober 2023. Kemudian ini sekarang posisi sudah di bulan Januari ya. Kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan webinar ini secara online. Kemudian nanti kami akan laksanakan lagi online di bulan Februari ya, hari Jumat tanggal 9 Februari dengan topik merancang modul ajar. Jadi di sini kita dapat menyusun programnya seperti ini contohnya ya. Kemudian yang terakhir nanti di sini akan ada tautan atau link menuju komunitas belajar kita di SD Katolik Wemangu contohnya begitu ya, atau komunitas belajar apa yang Bapak Ibu susun begitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir nanti kita akan ada bab 4 yaitu bagian penutup. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu tuliskan seperti ini dan dilampiri dengan lampiran. Nah, untuk lampirannya apa saja? Lampirannya adalah yang pertama SK Kepala Sekolah tentang struktur penggerak komunitas belajar. Kemudian selain itu juga bisa misalnya ada SK-SK yang lain, ya SK-SK yang lain juga boleh dilampirkan. Ataupun juga lampiran-lampiran seperti dokumentasi saat ada rapat pembentukan, ataupun yang lainnya boleh dilampirkan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, Bapak Ibu Guru, para penggerak komunitas belajar, seperti inilah contoh program kerja komunitas belajar yang bisa saya bagikan pada kali ini. Silakan Bapak Ibu nanti ATM. Untuk linknya nanti saya akan berikan di deskripsi ya. Oke, selamat bergerak ya, terus memberi manfaat melalui komunitas belajar kita. Salam dan bahagia.